ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu telah mau meluangkan waktu Ibu agar saya dapat mewawancara dan memberikan edukasi tentang K3 karena Ibu di sini sebagai mitra yayasan di SPPG Polres Presisi. Wah, boleh itu Mbak. Ibu juga pengen lebih paham apa itu tentang K3. Sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu K3? Tidak tahu, makanya untung ada Mbak yang memberikan edukasi. Jadi nanti setelah dapur SPPG sudah beroperasi, nanti saya akan terapkan kepada relawan yang ada di dapur SPPG Kemala Presisi. Jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, baik itu dari keselamatan fisik dan kesehatan kerja. Jadi K3 itu tidak hanya mencakup keselamatan fisik saja, melainkan juga ada kesehatan para pekerja pada saat mereka bekerja di suatu tempat Di dapur bekerja. gitu. Iya. Oh, berarti bukan soal kecelakaan ya Mbak, kesehatan ya juga. Ya, karena K3 itu kan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 itu tidak hanya mencakup keselamatan saja, melainkan juga ada kesehatan kerjanya. Berarti di MBG memang harus ya Mbak, memang risikonya besar. Iya Bu, soalnya setelah saya lihat lagi pekerjaan seperti MBG ini sering itu terjadi resiko seperti terpeleset, tertimpa barang, terus itu tertimpa alat kerja, bahkan juga beberapa itu ada yang kebakaran. Jadi penting K3 ini harus disosialisasikan ke para pekerja di SPPG tersebut. Oh gitu, memang sih resikonya memang besar karena kan mereka kadang-kadang bisa terburu-buru karena harus jam sekian didistribusikan ke penerima manfaat, jadi kadang-kadang mereka teledor, terus bisa lantainya licin, terus kurang waspada tentang kompor atau steamer. Oh iya, baru sadar ternyata banyak ya potensi bahayanya di dapur MBG itu. Kalau di dapur MBG itu biasanya menggunakan APD atau tidak? Menggunakan APD, APD-nya itu salah satunya kayak pakai masker, terus hairnet, sarung tangan, terus celemek, sendal sepit yang anti licin, terus menggunakan helm itu juga kadang-kadang bisa dipakai dengan lihat situasinya. Kalau umpamanya kalau pencuci ompreng itu kan hanya menggunakan sarung tangan anti air, terus kalau koki menggunakan hairnet, masker, terus kalau bagian pemorsian itu menggunakan sarung tangan, masker, sama hairnet. Terus kalau umpamanya persiapan hanya menggunakan hairnet dan masker karena mereka kan menggunakan pisau. Kayaknya kalau menggunakan sarung tangan kurang cepat karena menggunakan pisau licin, takut kalau kena tangan. Itu Mbak, kalau di dapur MBG kami menggunakan APD-nya seperti itu. Iya, berarti di dapur Ibu sudah melakukan K3 ya, walaupun memang awal-awal itu penggunaan APD itu memang terasa kurang nyaman karena ada beberapa orang juga yang malas menggunakan APD karena mereka kayak risih gitu loh, kayak kerjanya itu kayak kurang bergerak. Iya. Namun kayak kelamaan itu penggunaan APD ini malah penting karena kan kita waktu bekerja kan kita kadang lalai gitu loh, kayak keasikan kerja malah lupa, malah nanti terkena pisau, terkena apa. Makanya pentingnya menggunakan APD itu supaya mencegah cedera dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, selain menggunakan APD, Ibu juga harus mengikuti prosedur kerja yang aman. Contohnya gimana itu Mbak? Contohnya itu seperti kayak bekerja itu harus sesuai dengan SOP, tidak bercanda saat bekerja, dan bekerjanya itu kayak jangan terburu-buru gitu loh. Iya sih, karena mereka tuh sering saling bercanda barangkali karena situasinya bosan supaya nggak ngantuk, atau
ya saling bertegur sapa, kebanyakan memang seperti itu karena mereka menjalin keakraban juga, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sebelum melakukan pekerjaan itu juga harus dilakukan pengecekan. Pengecekan itu seperti kayak mengecek alat-alat kerja. Itu sering dilakukan atau tidak, Ibu? Kalau itu sih sering, tapi kadang-kadang ya itu tadi, barangkali kan mereka pengen cepat supaya semua cepat selesai, jadi kadang-kadang mereka bisa teledor, entah itu udah dimatikan atau gasnya habis atau gasnya nggak ketutup gitu. Terus Nah, kalau seumpamanya alatnya rusak sedikit gimana itu Mbak untuk antisipasinya? untuk antisipasinya, kalau misalnya sudah tahu nih kalau alat kerja itu sudah rusak nih, walaupun hanya sedikit saja, sebaiknya itu jangan dipaksakan untuk terus digunakan, karena apabila kita terus gunakan alat yang sudah rusak itu kan kita nggak tahu nih resiko kedepannya apa, atau nanti dia lepas atau rusak atau kena tangan gitu. Jadi kalau masih ada alat yang lain itu sebaiknya itu digunakan yang lain aja, jangan pakai alat yang itu, takutnya resikonya lebih besar, karena kan ada semboyan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Selain itu Mbak, untuk kesehatan atau menjaga kebersihan, apakah penting kita terapkan juga di dapur tersebut? Karena kan mereka kan sudah menggunakan apa sarung tangan, ya. pakai masker. Apakah perlu juga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri dengan lingkungan di dalam, khususnya di dalam dapur MBG tersebut? Penting karena di dalam suatu pekerjaan, di suatu tempat bekerja itu kebersihan dan kesehatan itu juga faktor utama. Selain dari K3, kebersihan dan juga kesehatan para pekerja itu juga harus diperhatikan. Misalnya para pekerjanya ini sudah merasa sakit nih, sudah merasa tidak enak badan, sebaiknya ya izin ke pengurusnya atau ke ketuanya bahwa dia sudah merasa tidak enak badan, jangan dipaksakan. Berarti nanti kami akan menerapkan istilahnya sistem cek berkala untuk para relawan minimal 3 bulan sekali. Jadi kita mengetahui ya seperti kita tensi, periksa darah dan sebagainya gitu kan Mbak. Kalau seumpamanya ini Mbak terjadi kecelakaan kecil di dalam dapur atau gimana kita cara mengantisipasinya supaya mereka relawan itu tidak panik? Kan kadang-kadang kita ngeliat api aja kan panik atau gugup. Gimana caranya kita untuk memberikan mereka agar mereka tetap tenang kalau terjadi kebakaran kecil seperti itu? Caranya gimana itu Mbak? Caranya itu, jadi sebelum bekerja itu mereka sudah tahu nih apa aja yang dilakukan, kayak sikap-sikap awal itu untuk mengantisipasi. Misalnya ada kebakaran nih, kan biasanya ya dari saya sendiri itu tuh dari SD, dari SMP itu sudah ada kayak dikasih tahu, misalnya ada api itu misalnya pakai kain basah misalnya itu. Terus kalau ada api itu jangan panik gitu loh, ya siapkan aja tuh kain basah dikasih ke apinya itu supaya apinya itu padam gitu. Berarti intinya dalam melakukan pekerjaan itu kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, dan mengikuti SOP yang standar dari BGN. Memang kan ada itu Mbak, memang sudah ada juknisnya segala macam sudah lengkap. Nah, berarti kalau umpamanya kita ada mengalami kebocoran gas atau kebakaran kecil, kita jangan panik. Kita harus bisa mengontrol emosi, jangan sampai gugup. Kita mengadakan istilahnya penyelamatan seadanya, seperti kayak karung itu dikasih air ya gitu. Oh gitu. Berarti intinya itu tadi kita harus mengikuti aturan SOP, mengikuti peraturan, terus melakukan APD, saling kerjasama, terus disiplin, itu kan intinya begitu ya. Jadi dengan adanya Mbak memberikan edukasi kepada saya sebagai mitra yayasan mengenai apa itu K3, sangat berguna sekali buat saya. Nanti insya Allah kan saya
memberikan edukasi lagi kepada relawan bahwa pentingnya menggunakan APD, mengikuti aturan SOP, terus kecelakaan kecil di dalam pekerjaan, saling kerjasama, saling bertanggung jawab, dan saling disiplin, gitu kan Mbak ya, intinya ya. Benar sekali. Jadi ya ibu juga harus ingat ya, bekerja itu bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi kita juga harus mementingkan diri kita sendiri. Kita harus juga menjaga keselamatan diri sendiri, sering juga mengingatkan teman sekitarnya apabila lalai, selalu diingatkan agar mereka itu tetap mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Itu bukan hanya untuk keselamatan mereka saja, bahkan kalau mereka itu mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan temannya juga, keselamatan itu akan datang untuk mereka sendiri dan juga untuk teman-teman yang lain gitu. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kami, buat relawan, buat semua, karena kita ini kan menjalankan program presiden, semoga dimudahkan, dilancarkan, relawan dikasih kesehatan sehingga bisa menjalani tugas yang diberikan kepada mereka. Dengan adanya pelajaran edukasi ini, jadi kita kan lebih tahu bahwa memang pentingnya K3, terus mematuhi SOP, saling kerjasama, dan saling disiplin. Terima kasih ya Mbak Safira, semoga ilmunya bermanfaat. Kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas kuliahnya lancar. Amin. Makasih Ibu atas waktunya.